Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni dengan nomor NIM 2308031020029. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait jenis-jenis sekuritas portofolio. Oke, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian sekuritas, kedua ada jenis-jenis sekuritas, yang ketiga ada fungsi dan peran sekuritas dalam investasi, yang keempat ada keuntungan dan risiko berinvestasi dalam sekuritas, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang selanjutnya ada pengertian sekuritas. Pengertian sekuritas yaitu instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan, klaim hutang, atau hak lainnya yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Sekuritas biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk menghimpun dana dari investor guna mendukung operasional atau proyek tertentu. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas. Yang pertama ada sekuritas pasar modal, yaitu seperti surat formal yang ditulis secara resmi, menggunakan salam yang menghormati dan format yang terstruktur. Biasanya untuk tujuan penting atau profesional, dan bisa digunakan untuk mengirim surat kepada atasan. Yang kedua ada sekuritas pasar uang, yaitu seperti surat informal lebih santai dan bersahabat, yaitu menggunakan salam kasual dan bahasa bersahabat untuk berkomunikasi secara pribadi. Biasanya digunakan untuk mengirim surat informal kepada seorang teman. Jadi untuk kesimpulannya yang jenis-jenis ini, untuk sekuritas pasar modal ini memerlukan surat formal yang resmi, dan untuk sekuritas pasar uang menggunakan surat informal yang tidak resmi, yaitu untuk kepentingan pribadi. Next ada jenis-jenis sekuritas pasar modal. Yang pertama ada saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan, yaitu seperti jika kita mempunyai saham di suatu perusahaan, kita memiliki bagian aset sendiri di dalam perusahaan tersebut, jadi kita memiliki hak aset. Untuk yang kedua itu obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam dana dari investor. Yang ketiga ada reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Yang keempat ada suku, yaitu instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi tapi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi suku ini sama ya dengan obligasi, tapi suku ini menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang kelima ada derivatif, yaitu seperti kontrak yang nilainya tergantung pada nilai aset dasar atau underlying aset. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas pasar uang. Yang pertama ada surat berharga komersial, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang kedua ada sertifikat deposito, yaitu seperti instrumen di simpanan yang diterbitkan oleh bank dengan suku bunga tetap dan jatuh tempo tertentu. Yang ketiga ada reprokase, itu perjanjian di mana suatu pihak menjual sekuritas kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga tertentu di masa depan. Yang keempat ada deposito berjangka, yaitu seperti simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan bunganya itu tetap. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran sekuritas dalam investasi. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini merujuk pada proses mengumpulkan dana atau menarik dana dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu, baik itu untuk kegiatan bisnis, organisasi, maupun tujuan sosial.
Dana yang dihimpun bisa berasal dari berbagai pihak seperti individu, institusi, atau masyarakat luas. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio ini yaitu strategi investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian besar yang disebabkan oleh penurunan nilai salah satu aset atau sektor tertentu. Misalnya, jika seorang investor hanya berinvestasi di saham perusahaan teknologi, portofolio tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi pasar yang berhubungan dengan industri teknologi. Namun, jika investor tersebut juga berinvestasi di saham sektor lain sebagai kesehatan, properti atau obligasi, maka risiko total dapat dikurangi karena kinerja sektor-sektor yang berbeda cenderung tidak selalu bergerak seiring. Untuk yang ketiga ada pendekatan likuiditas. Ini merujuk pada kondisi di mana suatu pasar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Dalam pasar likuiditas ini, aset dapat dibeli atau dijual dengan mudah dengan harga yang relatif stabil dan dalam jumlah besar sekalipun. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memitigasi risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan. Pengelola risiko memiliki peran penting dalam membantu perusahaan atau lembaga untuk memahami dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mengancam operasional, keuangan, atau reputasi mereka. Yang terakhir ada meningkatkan keuntungan investor. Ini merujuk pada upaya atau strategi yang dilakukan untuk memperbesar hasil atau return yang diterima oleh seseorang investor dari investasinya. Keuntungan ini bisa berbentuk capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga aset, dividen atau pembagian laba dari saham, atau bunga dari instrumen untuk seperti obligasi atau deposito. Yang selanjutnya ada keuntungan dan risiko berinvestasi dalam sekuritas. Yang pertama ada keuntungan diversifikasi, keuntungan likuiditas tinggi, dan peluang keuntungan. Yang selanjutnya ada risiko, yaitu risiko fluktuasi harga, risiko kredit, dan risiko inflasi. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu pasar modal dan pasar uang memiliki peran penting dalam sistem keuangan. Keduanya saling melengkapi dalam ekosistem keuangan, memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola dana secara efektif sesuai dengan kebutuhan investasi dan likuiditas. Perbedaan utama antara sekuritas pasar modal dan sekuritas pasar uang terletak pada jangka waktu investasi, tingkat risiko, dan potensi keuangan. Sekuritas pasar modal cocok untuk investasi jangka panjang dengan potensi keuntungan lebih tinggi, sementara sekuritas uang lebih aman dan liquid untuk kebutuhan dana jangka pendek.